Merasakan bahwa Ningrongrong dapat menahannya, Tang San terus maju, dengan sangat cepat melewati titik 108 langkah. Pada saat yang sama, keadaan tubuh Ningrongrong juga benar-benar memprihatinkan. Meskipun dia mengatupkan giginya agar tidak mengeluarkan suara, tubuhnya masih bergetar terus-menerus di bawah tekanan. Bersandar di punggung Tang San, bagaimana dia tidak bisa merasakannya? Tanpa ragu sedikit pun, Tang San terus-menerus meningkatkan kecepatan benang emas yang mengering, dan pada saat yang sama juga melepaskan energi domain sejauh mungkin, melindunginya. Namun meski begitu, ketika Tang San menaiki 120 langkah, tubuh Ningrongrong masih agak tidak tahan. Tang San jelas merasakan aliran cairan hangat dari mulut Ningrongrong, jatuh di punggungnya. Ini tidak bisa berlanjut. Masih ada lompatan terakhir dalam tekanan dari 3 langkah terakhir setelah 133. Dia benar-benar tidak tahan. Meskipun Tang San telah sepenuhnya menghitung kesulitannya, kekuatan tubuh Ningrongrong masih sedikit kurang dari yang dia harapkan. Menghela napas dalam-dalam, Tang San membuat satu-satunya pilihan yang mungkin. Cahaya biru keemasan tiba-tiba meningkat. Ningrongrong hanya merasakan aura kehidupan yang melimpah mengalir ke tubuhnya seperti pegas. Tepat pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi biru keemasan, termasuk Tang San sendiri. Itu adalah Tang San yang merilis avatar perak birunya. Seketika, Blue Silver Domain yang hampir substansial membungkus Tang San dan Ningrongrong dalam bola biru keemasan. Meskipun ini meningkatkan area tekanan yang harus ditanggung Tang San, itu secara bersamaan melindungi Ningrongrong sejauh mungkin. Dengan tekanan yang tiba-tiba berkurang, hati Ningrongrong masih tenggelam. Dia tentu saja tahu berapa banyak kekuatan roh yang dikonsumsi avatar roh untuk seorang sage roh. Apalagi ketika Tang San sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan roh untuk membantu yang lain lewat, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dengan beberapa jam istirahat. Kakak ketiganya menanggung begitu banyak demi dia. Dia masih harus membawa Xiao Wu mendaki 333 langkah bersama-sama. Tekanan pada 100 sesuatu langkah begitu menakutkan, maka tekanan melewati 300 juga bisa dibayangkan. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 76, itu masih parit surgawi. Kali ini, Tang San tidak berhenti lagi, langsung maju ke depan, langsung menuju titik langkah 136. Begitu mereka mencapai langkah 136, Ningrongrong tiba-tiba bergidik, lampu merah keluar dari dahinya seperti sambaran petir, benar-benar menembus Blue Silver Domain yang melindungi mereka. Tang San mendengus, dengan cepat melepaskan avatar perak birunya dan mengecewakan Ningrongrong. Namun, seperti ini tekanan yang dia alami menjadi lebih besar. Tanpa perlindungan avatar perak biru, tekanan di sini pada 136 langkah sangat besar bahkan untuknya. Terutama ketika dia sebelumnya mengandalkan benang emas yang mengering untuk memberikan kekuatan rohnya ke Ningrongrong. Kulitnya sedikit pucat, melihat cahaya merah yang intens muncul di sekitar Ningrongrong, Tang San tidak lagi tinggal dan dengan cepat mundur menuruni gunung. Dikelilingi oleh cahaya merah, bintang merah berujung 7 yang aneh di dahi Ningrongrong memancarkan kemegahan yang mempesona. Lapisan demi lapisan cahaya merah menyapu ke bawah, dengan gembira berputar-putar di sekelilingnya. Layar lampu merah keluar dari heptagram itu, lalu diam-diam hancur. Tapi tidak seperti layar cahaya hitam yang lain, itu tidak segera berubah menjadi bintik cahaya dan menyatu kembali ke dalam dirinya, melainkan diringkas menjadi cincin cahaya merah turun dari atas, lurus sempurna menyelimuti Ningrongrong, dan akhirnya perlahan-lahan menyatu menjadi dia. Sebuah suara bergema di benak Ningrongrong. Puncak level 7 tes percobaan pertama, atasi, perkuat, cahaya dewa laut, berlalu. Kekuatan roh meningkatkan 1 peringkat. Kekuatan kemampuan cincin roh yang dimiliki meningkat 500 tahun. Sebelumnya Oscar, Dai Mubai dan yang lainnya juga telah mendengar hadiah mereka seperti Ningrongrong, tetapi tidak ada di atas mereka yang memiliki kemampuan cincin roh yang diperkuat oleh 500 tahun. Ini jelas merupakan manfaat dari uji coba tingkat puncak ini. Tampaknya efek kemampuan roh meningkat 500 tahun mungkin tidak terlalu banyak, tetapi Ningrongrong sekarang sudah memiliki 6 cincin roh, itu adalah peningkatan keseluruhan 3000 tahun. Untuk kemampuan rohnya di kemudian hari, peningkatan 500 tahun ini secara alami bukanlah apa-apa, tetapi ini memiliki efek signifikan pada beberapa kemampuan pertamanya. Terutama yang pertama dan kedua. Kemampuan roh pertamanya hanya dari cincin roh 100 tahun, sekarang tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 600 tahun. Dan cincin roh keduanya juga tumbuh dari 500 tahun menjadi ribuan tahun, membuat cincin roh kedua Ningrongrong berubah dari kuning menjadi ungu. Meskipun pagoda ubin 9 harta karun tidak akan dipengaruhi oleh kualitas cincin roh, semakin kuat cincin rohnya, semakin sedikit kekuatan roh yang dikonsumsi oleh kemampuan roh.
Setelah 6 cincin roh ini tumbuh 500 tahun, ketika Ning Rongrong sepenuhnya menggunakan kemampuan rohnya, konsumsinya sendiri akan sedikit berkurang, dan daya tahan dukungannya secara alami juga akan tumbuh lebih kuat. Dan warna cincin roh Ning Rongrong juga telah berubah, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Menuruni tangga, Tang San tidak berhenti, segera memasuki kultivasi. Dia tidak punya banyak waktu, dia hanya punya satu kesempatan untuk lulus uji coba pertama. Atasi, 2 kali lipat, cahaya seagot. Itu sama sekali bukan permainan anak-anak. Itu juga tidak mungkin bagi rekan-rekannya untuk membantunya seperti dia membantu mereka. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi saat ia masih harus membawa Xiao Wu saat mendaki. Tidak ada yang pergi mengganggu Tang San. Ning Rongrong juga tidak punya waktu untuk bersemangat atas kekuatan rohnya yang menembus peringkat ke-70, dan dengan cepat menuruni tangga tanpa tekanan dari cahaya Dewa Laut, untuk duduk bersama Oscar untuk mulai berkultivasi, memulihkan kekuatan rohnya. Yang terakhir menyerang tangga, Tang San, akan membutuhkan bantuan mereka. Agar mereka berdua berhasil melewati persidangan, Tang San telah menghabiskan banyak usaha. Semua orang adalah kawan, dan mereka tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi mereka juga akan membantu dengan seluruh kekuatan mereka saat Tang San menyerang persidangan. Kultivasi Tang San berlangsung 6 jam penuh. Ketika dia bangun, langit sudah gelap. Hampir 4 jam tersisa sampai akhir hari terakhir ini. Dalam 6 jam kultivasi, Tang San tidak hanya memulihkan kekuatan rohnya sejauh mungkin, tetapi pada saat yang sama juga menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Membuka matanya, dia dengan penuh perhatian memperhatikan tangga panjang di depannya. Tidak ada gangguan di hati Tang San, dia tidak punya jalan kembali. Dia hanya bisa melakukan upaya habis-habisan untuk menyerang. Sebelum hari ini, Tang San tertinggi yang telah dicapai adalah langkah ke-200, dan kemarin dia juga telah berkultivasi pada langkah ke-150. Meskipun kekuatan rohnya hanya naik 2 peringkat dalam setengah tahun terakhir, 2 peringkat ini benar-benar cukup sulit baginya. Bagaimanapun, kekuatan rohnya telah melewati peringkat ke-70. Setiap level yang diikuti akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun, setengah tahun ini juga telah memadatkan fisik ranah spirit sagenya. Cahaya seagot tidak memiliki lompatan tiba-tiba dalam intensitas setelah langkah 136, hanya tekanan yang terus meningkat. Namun meski begitu, sekali pada langkah ke-200, tekanannya masih 2 kali lipat dari langkah ke-136. Tekanan pada 333 langkah bisa dibayangkan. Tapi Tang San juga menebak bahwa, karena tekanan 108 dan 136 langkah meningkat, maka tidak ada alasan untuk tidak naik dengan 333 langkah yang harus dia lewati. Orang bisa membayangkan betapa besar tekanannya setelah dia mencapai 300 langkah. Melihat Tang San terbangun dari kultivasi, semua rekan-rekannya mengelilinginya. Bai Chen Xiang juga sudah bangun sekarang, dan yang lainnya juga sudah pulih. Tatapan semua orang terfokus pada Tang San. Telapak tangan harimau Dai Mubai yang kuat meraih bahu Tang San. San kecil, kamu bisa melakukannya. Oscar merendahkan suaranya, aku akan mendukungmu. San kecil, kamu pasti akan lulus. Fatih melangkah maju dan memeluk Tang San, kakak ketiga, aku percaya padamu. Ning Rongrong melangkah ke Tang San sambil tersenyum. Dengan lembut memeluknya, kakak ketiga, cahaya pagoda ubin 9 harta karun tidak akan padam sebelum Anda berdiri di langkah 333. Meskipun dia tersenyum saat dia berbicara, semua orang mendengar tekad Du Ordi dalam suaranya. Dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi padanya jika Tang San tidak bisa lewat. Zhu Zuqing sama-sama melangkah maju, memeluk Tang San, kakak ketiga, untuk Xiao Wu. Yang terakhir melangkah maju adalah Bai Chen Xiang. Dia juga sama-sama ingin memeluk Tang San, tetapi pada akhirnya terlalu malu. Lagi pula, dia tidak sedekat dengan Tang San seperti Ning Rongrong atau Zhu Zuqing. Kakak ketiga, aku tahu kamu ingin menjadi mak comblang untukku dan Fatih. Saya berjanji, jika Anda lulus uji coba dengan aman, saya akan memberinya kesempatan. Setiap kata rekannya membangkitkan arus hangat di hati Tang San. Panas yang menenangkan mengalir melalui setiap meridian, dengan semangat juang yang tak tertandingi dengan lembut dinyalakan oleh perasaan ini. Matanya mengungkapkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya, peringatan rekan-rekannya benar-benar membangunkan kondisi Tang San, 3 energi vitalnya naik ke puncak dalam sekejap. Mengambil tangan Xiao Wu dan melihat sekeliling pada rekan-rekannya, Tang San berbicara dengan suara rendah dan tegas. Aku tidak akan gagal. Melangkah ke tangga, Tang San menarik Xiao Wu mendekat dan mencium dahinya.
lalu membalikan tubuhnya dan berdiri diam di belakangnya, membuka kepang rambutnya. Sisir kayu cendana pada suatu saat muncul di tangan Tang San, dan dia perlahan menyisir rambut panjang Xiao Wu. Rambut hitam legam menjadi kenyal dan halus di tangan Tang San. Dia tidak membiarkan satu helai pun lepas saat dia menyisir rambutnya dengan seksama. Saat ini, apakah Tang San menyisir rambut atau Xiao Wu yang berdiri di depannya? Keduanya sangat sunyi. Rekan-rekan mereka semua berdiri di belakang mereka, tetapi tidak ada yang mengganggu mereka. Diam-diam memperhatikan Tang San menyisir rambut Xiao Wu, Oscar tanpa sadar memeluk Ning Rongrong yang sudah berkaca-kaca, dan Zhu Zuqing juga tenggelam ke dalam pelukan Dai Mubai. Hanya ketika Fatih pergi untuk memegang Bai Chen Xiang, dia menampar tangannya. Namun, Bai Chen Xiang sendiri mengambil inisiatif untuk menggenggam telapak tangannya yang berdaging. Tata rambut Tang San telah naik level secara signifikan. Rambut Xiao Wu menjadi sangat rapi, dan kepang kalajengking secara bertahap terbentuk di bawah tangan Tang San yang cekatan. Mulai dari bagian belakang kepalanya, hingga selesai. Mengabaikan penampilan rekan-rekan mereka, setelah Tang San mengikat simpul terakhir, dia menarik Xiao Wu ke pelukan erat dari belakang. Semua jenis adegan dari masa lalu terus-menerus melintas di benaknya. Ya, untuk Xiao Wu, dia benar-benar tidak bisa gagal. Siluet berubah, Xiao Wu sudah dibawa di punggung Tang San. Saat berikutnya cahaya biru keemasan tiba-tiba terpancar dari Tang San. Setelah refleksi yang cermat, Tang San tidak memilih untuk menggunakan kemampuan roh Dao Mubai. Bagaimanapun, avatar roh harimau putih yang dikloning tidak dapat dibandingkan dengan efek avatar perak biru miliknya sendiri. Dan meskipun roh macan putih secara keseluruhan sedikit lebih kuat, Tang San bahkan lebih terampil dalam menggunakan roh perak biru. Selain itu, roh macan putih hanya dapat digunakan untuk efek 70%. Sebaliknya tidak lebih efektif daripada rohnya sendiri. Melepaskan avatar perak biru mengubah Tang San seluruhnya menjadi biru keemasan, beberapa helai kaisar perak biru melayang di udara dan mengikat erat Xiao Wu ke punggung Tang San, dan terlebih lagi mengikat setiap inci di bawah lehernya. Seperti ini dia bisa meminimalkan tekanan luar padanya. Cahaya biru naik dari bawah kakinya. Dalam kondisi avatar perak biru, Tang San meluncurkan domain perak biru. Bukannya dia tidak ingin melepaskan domain Death God pada saat yang sama, tetapi dia hanya bisa sepenuhnya menggunakan satu domain di Blue Silver Avatar. Jika dia menggunakan dua domain, sebaliknya akan membalikan efeknya. Akibatnya, dia telah memutuskan sebelumnya untuk mengganti penggunaan dua domain besar, menggunakan domain yang paling cocok dalam situasi yang paling cocok. 3 sosis pemulihan besar terbang di depan Tang San, yang memakannya tanpa ragu sedikit pun. 4 sinar cahaya terang muncul di belakangnya pada saat yang sama. Pagoda Ubin 9 harta karun diluncurkan. Pada saat yang sama Tang San juga menyala, dan mulai mendaki. Ketika Tang San mulai mendaki, semua orang melihat kekuatan penuh Tang San untuk pertama kalinya. Hanya dalam sekejap, dia sudah membawa Xiao Wu untuk menembak ke atas seperti sinar cahaya biru. Praktis hanya dalam beberapa kedipan mata, dia sudah menaiki 100 anak tangga. Tidak ada yang berani lalai, dengan cepat mengejar. Termasuk Bai Chen Xiang, mereka tidak lagi perlu menanggung tekanan cahaya Dewa Laut, dan sekali lagi bisa memanjat tanpa menahan diri. Tang San mempertahankan kecepatan yang mengejutkan saat dia dengan cepat naik ke dalam cahaya Dewa Laut. Selain itu, metode pendakiannya agak istimewa. Dia tidak langsung maju ke depan, melainkan bergerak maju secara miring. Saat dia memanjat, dia tiba-tiba lewat dari sisi kiri ke sisi kanan lebih dari 10 langkah, lalu tiba-tiba lagi bergerak ke sisi kiri dalam beberapa langkah. Melihatnya, itu adalah semacam pola ular. Ini adalah pemahaman yang diperoleh Tang San sejak saat itu Xiao Wu naik. Maju dalam kurva dapat mengurangi tekanan sejauh mungkin, menyelamatkannya beberapa kekuatan fisik dan kekuatan roh. Melewati 200 langkah, kecepatan Tang San segera turun. Dengan amplifikasi Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong, pada saat ini dia merasa penuh dengan kekuatan roh sampai meledak. Setiap tempat di tubuhnya penuh dengan kekuatan. Meskipun tekanan yang terus-menerus menyerangnya dari depan begitu hebat, itu tetap tidak bisa membanjiri dia sedikit pun. Sepertinya itu hanya bisa ditaklukkan selangkah demi selangkah. Tang San telah meluncurkan evolusi ketiga alam tanpa batas dari Blue Silver Domain, tetapi hanya berputar di sekelilingnya dan Xiao Wu, menjaga Xiao Wu bersama dengan Kaisar Perak Biru. Di bawah perlindungan Tang San yang cermat, meskipun mereka sekarang telah mencapai 200 langkah, Xiao Wu masih tidak mengalami tekanan apapun. 7 iblis rek lainnya sudah menyusul sekarang, mengikuti di belakang Tang San. 200 langkah, hati mereka semua naik ke tenggorokan. Faktanya, seperti ketika dia membawa Ning Rongrong sebelumnya,
Tang San tidak bisa menggunakan 8 tombak laba-laba pada saat yang sama saat dia menggendong Xiao Wu. Melewati 210 langkah, Tang San diam-diam berseru kagum. Pagoda Ubin 9 harta karun layak menjadi semangat pendukung nomor 1 saat ini. Di bawah bantuan Ning Rongrong, bahkan kecepatan operasi kekuatan rohnya saat ini dapat tetap seimbang dengan konsumsinya. Dengan kata lain, saat ini dia masih dalam kondisi puncak. 220 langkah dilewati dengan mulus. Meskipun tekanannya sangat besar, itu masih tidak bisa menghentikan kemajuan Tang San. Namun, keadaan ini tiba-tiba berubah setelah dia mengambil 2 langkah lagi. Saat Tang San menginjakan 1 kaki pada langkah 220 detik, dia tiba-tiba merasakan tekanan di sekelilingnya mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tekanan sebelumnya dapat dikatakan menekan seseorang menjadi bola, terus-menerus menahan elastisitas bola, maka apa yang dia hadapi saat ini adalah bola besi, dan tekanan nyata harus dihancurkan untuk terus maju. Apa yang sedang terjadi? Pembesaran konsumsi yang tiba-tiba membuat tubuh Tang San menegang. Tidak hanya kecepatannya turun secara nyata, konsumsi kekuatan rohnya juga berlipat ganda secara eksponensial. Kabut emas yang naik di sekelilingnya telah berubah menjadi penghalang cahaya yang menyelimuti dia dan Xiao Wu. Dari kaki gunung Seagot ke aula Seagot semuanya 1001 langkah. Seagot Douluo Bosaisi berdiri dengan tenang di depan Seagot S Hall, menatap dengan tenang ke cakrawala. Desahan lembut bergema di sekelilingnya, ini pasti sangat menyakitkan. Ini adalah ujian yang saya hadapi saat itu. Syarat untuk lulus ujian tingkat puncak 8 adalah 228 langkah. Dan mulai dari 222 langkah, 6 langkah terakhir itu seperti cobaan neraka bagi saya. Saya tidak bisa melupakannya bahkan hari ini. Tang San, jalan yang harus kamu daki masih sangat sulit. Namun, karena Tuan Seagot memilih Anda, saya percaya. Anda pasti bisa berhasil. Tang San secara alami tidak mendengar suara Seagot Douluo. Lonjakan kesulitan yang tiba-tiba membuat kekuatan rohnya mulai terkuras dengan cepat. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak berani berhenti. Dia tahu itu baginya, percobaan pertama 9 Seagot ini, dimulai sekarang. Berjalan maju dengan susah payah, 230, 240, 250. 30 langkah ditaklukkan secara berurutan di bawah kaki Tang San. Tapi sekarang, kabut tebal naik dari tubuhnya. Anehnya, saat kabut air itu muncul dari dalam dirinya, kabut itu segera berubah menjadi tetesan kristal yang cerah dan akhirnya hancur menjadi debu. Mencapai langkah 260, Tang San berhenti untuk pertama kalinya. Konsumsi kekuatan roh yang cukup besar membuat meridian dan tulangnya mengeluarkan suara menyakitkan yang hanya bisa dia dengar. Oscar tepat waktu menyerahkan beberapa sosis pemulihan besar, dan dorongan Ning Rongrong juga semakin kuat, sedikit meningkatkan pikiran Tang San yang terhenti. Pada saat ini, dia masih memiliki 2 sosis lagi di tangannya. Salah satunya berwarna merah muda, memancarkan warna yang menawan. Dan yang lainnya benar-benar hijau tua. Sosis hijau tua ini adalah satu-satunya yang Oscar tidak bisa gunakan, dan juga kemampuan roh kelima yang tidak pernah dia ungkapkan di depan yang lain. Berangkat lagi, pendakian menjadi semakin sulit. Bahkan domain perak biru Tang San dengan dukungan avatar perak birunya mulai bergetar hebat, dan tekanan yang awalnya dapat disimpan di luar mulai menyusup ke dalam bola dalam jejak. Tidak hanya menyempitkan Tang San, itu juga mulai menyebabkan tekanan pada Xiao Wu. Xiao Wu diam-diam bersandar di punggung Tang San. Meskipun tekanan dari luar menyerang, dia masih terbungkus dalam kaisar perak biru, membantunya memblokir mayoritas. Fraksi yang tersisa ditentang oleh Eitreasure Wishful Soft Armor. Di bawah perlindungan ketat Tang San, tekanan yang dialami tubuh Xiao Wu sebenarnya masih kecil. Pada 270 langkah, Tang San berhenti untuk kedua kalinya. Tetesan keringat yang berkilau dan tembus pandang terus-menerus pecah di sekelilingnya. Konsumsi kekuatan rohnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan mendukung avatar rohnya juga semakin sulit. Masih ada 63 langkah lagi. Untuk Xiao Wu, tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, Tang San mulai berjalan sekali lagi. Obsesi di hatinya mulai menunjukkan efeknya. Untuk sepersekian detik, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari sebelumnya, dari 270 menjadi 280 langkah dalam satu napas. Beralih ke domain Dewa Kematian? Tidak, ini masih belum waktunya, Tang San tidak melakukan itu. Domain Death God akan membuatnya sedikit lebih mudah bagi Tang San untuk membelah tekanan di depannya, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San memulihkan kekuatan roh. Dengan kata lain, jika dia beralih ke domain Dewa Kematian, dia harus mendaki ke tujuan sekaligus. Kalau tidak,
Selama dia berhenti untuk satu langkah, dia akan segera pingsan. Menginjakkan kaki pada 280 langkah pertama, Tang San mengangguk dengan paksa ke Oscar di sebelahnya. Meskipun membuat gerakan ini sangat sulit, dia harus memberi Oscar sinyal yang jelas. Oscar menyerahkan 2 sosis yang sudah lama disiapkan di tangannya. Satu merah, satu hijau tua, secara bersamaan jatuh ke mulut Tang San. Praktis tanpa mengunyah, Tang San menelannya. Kedua sosis yang dimakan Tang San ini adalah kemampuan roh keempat Oscar, sosis merah muda merangsang, serta kemampuan roh kelima Tang San, batas melampaui sosis hijau tua. Efek dari batas melebihi sosis hijau tua, meningkatkan kekuatan roh secara instan 30%, durasi 3 menit. Harganya menjadi lemah selama 3 hari setelah menggunakannya, melukai vitalitas. Pada saat yang sama, dapat digunakan paling banyak sekali dalam sebulan. Tidak dapat digunakan oleh pembuat sosis Oscar. Efek memperkuat kekuatan roh sebesar 30% sangat sombong, tetapi batas yang melebihi sosis hijau tua ini adalah untuk penggunaan terakhir, itu benar-benar tidak bisa dimakan dengan enteng. Jika dimakan berkali-kali, tubuh akan terancam ambruk. Akibatnya, dalam proses pendakian sebelumnya, tidak ada yang makan sosis kelima Oscar saat mereka merasa yakin untuk lulus. Tapi Tang San sekarang tidak punya pilihan selain meledak lebih cepat dari rencana. Kalau tidak, jika kekuatan rohnya dikonsumsi lebih lanjut, dia pasti tidak akan bisa lulus ujian. Jika hanya dia sendiri, Tang San masih bisa mengambil risiko. Tapi dia juga menggendong Xiao Wu. Untuk melindungi Xiao Wu, dia tidak bisa mempertimbangkan hal lain. Selama dia bisa bertahan, dia tidak akan membiarkan Xiao Wu merasakan tekanan. Di bawah pengaruh 2 sosis besar, panas yang melonjak langsung naik di dantiannya. Kekuatan rohnya yang awalnya mengalir dengan cepat membengkak seperti letusan gunung berapi, tidak hanya membuat Tang San merasa lebih ringan, tetapi juga membuatnya merasa bersemangat. Tanpa langsung mulai mendaki, 2 sinar cahaya ungu keemasan keluar dari mata Tang San. Saat berikutnya, domain perak biru yang awalnya hanya berdiameter 1 meter di bawah kakinya tiba-tiba meletus. Praktis hanya dalam sekejap, itu telah menutupi seluruh gunung seagot. Meskipun gunung seagot bermandikan cahaya seagot, selain tangga menuju puncak gunung ini, seluruh gunung praktis tertutup tanaman. Semua tanaman lembut membuat seluruh gunung seagot tampak sangat indah. Dan sekarang letusan mendadak Tang San menggunakan alam tanpa batas domain perak biru untuk menutupi seluruh gunung seagot. Meskipun cahaya seagot itu tangguh, itu masih tidak dapat memblokir kemampuan tipe domain dan dukungan. Dalam sekejap, cahaya keemasan samar gunung seagot berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya. Yang lain tidak memiliki tekanan menakutkan dari cahaya Dewa Laut. Lingkungan tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan, tetapi mereka masih bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitar Tang San. Perasaan berdebar-debar menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka menemukan bahwa alam tanpa batas domain perak biru Tang San benar-benar tidak ditujukan padanya atau cahaya Dewa Laut, melainkan menargetkan semua tanaman di Gunung Seagot. Meskipun Gunung Seagot tidak dianggap terlalu tinggi, masih ada cukup banyak tanaman yang menutupi gunung. Untuk dapat menutupi semuanya dalam kekuatan domain dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya letusan kekuatan roh Tang San. Kekuatan asli Tang San tidak cukup untuk membuat alam tanpa batas mencakup kisaran semacam ini. Tetapi di bawah pengaruh pagoda ubin 9 harta karun rongrong dan 2 sosis penguat besar Oscar, kemampuan domainnya yang langsung meletus telah mencapai targetnya untuk menyelimuti Gunung Seagot. Tanpa melangkah maju, saat ini, cahaya biru keemasan yang menutupi Tang San tumbuh sangat intens, satu demi satu tali biru keemasan bergegas keluar dari segala arah, menuju Tang San, menyatu padanya. Itu berasal dari tanaman Gunung Seagot. Setiap tanaman tampaknya telah berlatih dengan Tang San, di bawah pengaruh kuat dari Blue Silver Domain. Mereka tidak hanya menyatakan kesetiaan mereka kepada Tang San, tetapi pada saat yang sama alam tanpa batas Blue Silver Domain juga membangkitkan potensi mereka, dan Tang San menyerap energi ini melalui domain. Tumbuhan di Gunung Seagot tercakup dalam cahaya Seagot sepanjang tahun, dan mereka mengandung lebih banyak energi daripada tumbuhan biasa. Tentu saja, salah satu dari tanaman ini tidak jauh sebelum Shrek Seven Devils, terlebih lagi ketika Tang San hanya mengekstraksi 1/10 dari energi mereka. 1/10 energi mereka tidak akan memengaruhi pertumbuhan dan reproduksi mereka, dan dengan kegembiraan Blue Silver Domain, mereka malah akan tumbuh lebih sehat. Beberapa bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi binatang roh tipe tumbuhan. Namun, Tang San tidak hanya menyerap satu tanaman, melainkan semua tanaman di gunung. Sebagai 1/10 dari energi tanaman yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Tang San melalui Blue Silver Domain, energi ini menakutkan. Tang San membengkak seolah-olah meningkat,
seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Jika itu adalah energi lain, kekacauan itu mungkin telah menyebabkan tubuhnya langsung meledak. Tapi energi tanaman murni seperti itu hanya memiliki niat untuk berlutut di hadapan Kaisar Perak Biru. Pada dasarnya tidak akan ada serangan balasan. Dipimpin oleh aura di jantung Kaisar Perak Biru, tidak hanya dengan cepat mengisi kembali kekuatan roh yang dikonsumsi Tang San, pada saat yang sama juga memulihkan keterampilan surga misterius yang dikonsumsi di bawah tekanan cahaya Dewa Laut. Ini adalah efek khusus dari domain yang berbeda di tempat yang berbeda. Efek domain Anglik Yan Rensue semakin jelas semakin tinggi di langit. Domain Seagot Douluo tidak tertandingi di lautan luas. Dan di tempat-tempat dengan tanaman dalam jumlah besar, domain Perak Biru Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling tirani. Tentu saja, keadaan Tang San saat ini masih sangat berbahaya. Karena tubuhnya menggembung, kekuatan pertahanannya telah menyusut ke tingkat yang berbahaya. Dan kekuatan roh yang menyatu padanya dari tanaman sudah melampaui kekuatan rohnya sendiri sejauh ini. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan segera terbalik. Bergerak maju sekali lagi, Tang San mulai dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa kondisinya tidak bisa bertahan lama. Bahkan mengabaikan durasi 2 sosis Oscar, jika tekanan eksternal dan internal tubuhnya dipertahankan lama, dia juga akan menderita kerusakan yang tidak dapat disembuhkan. 290, 300. Didukung oleh alam tanpa batas Blue Silver Domain, Tang San akhirnya naik melewati 300 langkah. Itu juga saat dia menginjakan kaki pada langkah ke-300 yang Tang San membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan kabut biru keemasan. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lakukan sendiri, melainkan karena tekanan yang dibawa oleh cahaya Dewa Laut setelah 300 langkah tidak sesederhana hanya berwujud, melainkan naik ke tekanan yang sangat menakutkan. Gravitasi di sekelilingnya juga berlipat 3 dalam sekejap. Di bawah tekanan yang begitu besar, Tang San tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi tanaman di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia akan meledak. Di dalam kabut biru keemasan itu masih ada aura berbau darah yang kaya. 7 lubang kepala Tang San juga secara bersamaan disentuh oleh kabut berdarah. Kondisi tubuhnya jatuh dalam garis lurus. Namun, kaki Tang San masih tidak berhenti, tetapi sebaliknya dipercepat. Dia dengan cepat maju 5 langkah. Saat terakhir mendekat. Tang San tahu bahwa jika dia tidak bisa sampai di sana dalam satu gerakan, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk memanjat. Dan Blue Silver Domain yang dia lepaskan sekarang juga berkontraksi dengan cepat. Energinya sudah tidak cukup untuk mendukung pelepasannya ke area yang luas. Konsumsi energi dari tanaman juga meningkat tajam. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Kamu bisa melakukannya, San kecil, saudara ketiga. Semua orang yang menemani Tang San mendaki sepanjang jalan berteriak praktis sebagai satu suara. Mereka tentu saja juga melihat betapa menakutkannya tekanan yang dialami Tang San sekarang, dan juga lebih tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ning Rongrong dengan keras meludahkan seteguk darah yang jatuh di pagoda ubin 9 harta karunnya. Seketika, 4 sinar cahaya penguat yang semula tiba-tiba meningkat. Apa yang dia keluarkan adalah seteguk darah jantungnya, yang efeknya dapat meningkatkan dorongannya hingga 10%. Tapi itu akan diikuti dengan melukai kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Ning Rongrong tidak bisa memikirkan hal lain. Seolah-olah seluruh gunung Seagot bergidik dengan setiap langkah maju yang berat, 306, 307, 321, 322, 323. Hanya 10 langkah tersisa untuk tujuan. Pemandangan di depan mata Tang San sudah kabur, Blue Silver Domain juga sudah kembali ke kisaran diameter 1 meter di sekelilingnya. Ada 10 langkah di depannya, tetapi mereka telah berubah menjadi parit surgawi. Berat tubuhnya, dalam tekanan yang memadat itu, sudah sangat sulit bagi Tang San untuk bernapas. Satu helai merah demi satu terus-menerus merembes keluar dari kulitnya, berubah menjadi bentuk padat merah seperti bintik bintang di udara, lalu dihancurkan menjadi debu. Setelah naik ke sini, tubuh Tang San sudah benar-benar kurang. Menghadapi 10 langkah terakhir, kaki kirinya yang terangkat-terangkat tak bergerak di udara. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia tidak bisa meletakkannya di anak tangga batu di depannya. Tepat pada saat ini, energi hangat mengalir dari belakang Tang San, kekuatan jiwa terbangun dengan tenang. Xiao Wu yang selalu diam-diam bersandar di punggung Tang San sekali lagi mendapatkan kembali kehidupan di matanya, dengan kecemerlangan bintang.